Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah umum penulisan karya tulis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kaidah dalam penggunaan huruf. Yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada kata pertama setiap kalimat. Contohnya pada zaman dahulu, saya ingin makan. Pada dan saya di sini harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Selanjutnya, pada kata pertama petikan langsung. Di sini dapat kita lihat pada bagian ini siapa di sini menggunakan huruf kapital karena merupakan kata pertama setelah petikan langsung. Selanjutnya, pada kata ungkapan berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, agama, dan termasuk kata gantinya. Contohnya seperti mohon ampunlah kepadanya. Nya di sini N-nya huruf besar karena merupakan kata ganti dari Tuhan. Selanjutnya, pada kata nama gelar, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama. Contohnya adalah Sultan Hasanuddin. Dan contoh yang di bawah ini merupakan contoh nama gelar tetapi tidak diikuti oleh nama. Misalnya tahun ini ia pergi naik haji. Haji di sini tidak huruf besar karena gelar haji ini tidak diikuti oleh nama. Selanjutnya, pada nama jabatan atau pangkat yang diikuti oleh nama. Contohnya seperti beliau adalah Presiden Joko Widodo. Pada kata ini jabatannya adalah presiden dan nama orang tersebut adalah Joko Widodo. Pada contoh yang kedua, nama presiden atau jabatan presiden ini tidak diikuti oleh nama. Oleh sebab itu presiden di sini adalah huruf kecil. Selanjutnya adalah pada huruf pertama unsur nama seseorang. Halim Perdana Kusuma ini merupakan nama tokoh atau nama seseorang. Oleh sebab itu setiap awal kata diawali oleh huruf besar. Contohnya Halim Perdana Kusumo, H, P, dan K-nya adalah huruf besar. Selanjutnya, pada huruf pertama, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya, kami bangsa Indonesia. Di sini Indonesianya huruf besar karena merupakan nama dari suatu bangsa atau suatu negara. Kenapa pada kalimat kedua Indonesia tidak huruf besar? Karena Indonesia ini diapit oleh imbuhan. Baiklah, selanjutnya pada huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Contoh seperti pada kalimat ini adalah hari ini adalah hari Jumat. Jumat di sini menggunakan huruf besar karena merupakan nama hari. Seperti hari ini merupakan hari pahlawan. Hari pahlawan juga termasuk dalam huruf besar pada kata pahlawannya. Selanjutnya, pada huruf pertama geografi. Geografi di sini dimaksud adalah nama dari geografi tersebut. Contohnya seperti Sungai Siak, Sungai Nil, dan lain-lain. Kenapa sungai di sini pada kalimat kedua tidak termasuk huruf besar? Karena tidak terdapat, ini hanya lokasi geografi, tidak termasuk nama geografinya, hanya sungai. Kita nggak tahu ini sungai apa, bisa saya Sungai Nil, Sungai Siak, dan lain-lain. Oleh sebab itu sungai di sini huruf kecil. Oke, selanjutnya adalah huruf besar pada kata pertama unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan dokumen resmi. Contohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini Negara Kesatuan Republik Indonesia ini NKRI-nya huruf besar. Namun di sini negara republik ini huruf kecil karena tidak diikuti oleh nama suatu negara. Ini cuman hanya status dari negara tersebut, bukan namanya. Jadi huruf kecil saja. Dan selanjutnya pada huruf pertama unsur bentuk ulangan sempurna yang terdapat pada nama lembaga pemerintahan dan dokumen resmi. Contoh lembaga pemerintahnya adalah PBB atau yang biasa kita sebut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh sebab itu diikuti oleh huruf besar. Selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar. Itu sebagai contoh dokumen resmi.
Selanjutnya, pada huruf pertama nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Contoh seperti dia adalah agen surat kabar Media Indonesia. Media Indonesia di sini termasuk majalah. Selanjutnya, pada huruf pertama singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Di sini bukan huruf besar karena di sini merupakan nama gelar atau biasa kita bisa baca sebagai profesor. Selanjutnya, pada huruf pertama kata ganti Anda. Contohnya adalah surat Anda sudah kami terima, surat Anda sudah kami kirim, pesanan Anda sudah kami kirim. Kata Anda di sini menggunakan huruf besar. Selanjutnya, pada huruf pertama kata perkerabatan, contohnya seperti bapak, ibu, kakak, saudara, dan adik. Contoh yang dipakai sebagai kata ganti, kata sapaan, atau kata sebutan. Contoh seperti besok paman akan datang. Paman di sini huruf besar karena merupakan kata ganti dari kata sapaan. Oke, selanjutnya adalah penggunaan huruf kecil. Penggunaan huruf kecil itu digunakan pada tempat yang tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada penggunaan huruf miring. Penggunaan huruf miring ini digunakan untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar. Contohnya, buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Habis Gelap Terbitlah Terang ini menggunakan huruf miring karena merupakan judul dari suatu buku. Selanjutnya adalah menulis istilah atau kata ungkapan asing yang ejaannya belum disesuaikan. Di sini, contohnya seperti kalimat yang contoh pada ini. Kata divide et impera ini merupakan kata asing yang ejaannya belum disesuaikan. Oleh sebab itu, kita miringkan tulisannya. Selanjutnya ada menulis kata yang dianggap belum baku. Contohnya, beliau memang nggak tahu. Kata nggak di sini merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya beliau memang tidak tahu. Oleh sebab itu, kita miringkan. Selanjutnya adalah menulis kata atau huruf yang dianggap penting dalam sebuah teks. Contohnya, dia bukan penipu melainkan ditipu. Contoh kata menipu di sini dan kata ditipu di sini merupakan kata penting yang ingin ditekankan oleh penulis. Selanjutnya adalah huruf tebal. Penggunaan huruf tebal belum atau tidak diatur dalam EYD. Tetapi huruf tebal ini bisa digunakan juga pada kalimat yang dianggap penting. Dalam tulisan tangan atau ketikan manual, kata akan dicetak tebal diberi 2 garis bawah. Selanjutnya adalah penggunaan angka dan lambang bilangan. Penggunaan angka dan lambang bilangan. Pertama, saya akan perkenalkan angka itu terdapat ada 2, yaitu angka Romawi dan angka Arab. Angka Romawi ini menggunakan angka II, dan selanjutnya, dan angka Arab menggunakan 0 sampai 9 yang biasa kita kenal sehari-hari. Oke, seperti ini angka Romawi digunakan pada bab buku atau nomor jalan. Contohnya buku linguistik bab VII. VII di sini merupakan bab 7 menggunakan angka Romawi. Selanjutnya angka Romawi yang menyatakan bilangan bertingkat atau bilangan biasa. Contoh seperti di sini. Angka 10 Romawi ini dimaksudkan untuk tingkatan ke-10 atau Hamengkubuwono ke-10. Selanjutnya adalah bilangan Arab atau bilangan angka Arab. Angka Arab yang menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas atau jumlah. Contohnya 5 cm. Di sini 5 di sini menggunakan kata Arab. Selanjutnya angka Arab menyatakan nomor jalan, rumah, dan lain-lain pada suatu alamat. Contohnya jalan angka nomor 2. 2 di sini merupakan nomor rumah pada suatu alamat. Selanjutnya angka Arab yang menyatakan bilangan dengan akhiran an. Contohnya tahun 50-an di sini. Angka Arab menyatakan lambang bilangan digunakan secara berurutan dalam satu kalimat. Contohnya, di tas itu terdapat
5 apel, 3 nanas, dan 4 wortel. Di sini menggunakan bilangan atau lambang bilangan yang secara berurutan, yaitu 5, 3, dan 4 secara berurutan. Oleh karena itu dibuat dalam angka saja. Selanjutnya, lambang bilangan pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf. Contohnya 15 orang tewas di kecelakaan itu. 15 ini tidak boleh kita menggunakan angka Arab yaitu 1 dan 5, tetapi harus menggunakan 15. Selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dan dapat dieja sebagian. Selanjutnya, dana triliun atau dana talangan Bank Senturi 6,7 triliun. Selanjutnya, yang terakhir adalah bilangan yang tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks. Contoh, kecuali pada akta atau kwitansi. Contohnya, anggota organisasi itu 15 orang. Jadi Anda tidak perlu menulis angka Arab sekaligus kata-kata dari angka Arab tersebut. Selanjutnya ada penulisan kata serapan. Pengertian kata serapan ini adalah kata-kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Jenis-jenis kata serapan itu adalah berdasarkan kosakata serapan yang sudah menjadi bagian dari kosakata bahasa. Contoh seperti badan, waktu, dongkrak, dan lain-lain. Dan jenis yang kedua adalah kata serapan yang ejaan dibentuk menurut pedoman penyesuaian ejaan, seperti kata riset, negosiasi, fiksi, dan konstruksi. Selanjutnya adalah kata serapan golongan pertama. Pada golongan ini tidak bermasalah karena ejaan dan lafal sudah seperti ejaan dan lafal bahasa Indonesia. Masalah kata-kata itu tidak dirasakan sebagai berasal dari bahasa asing. Yang kedua adalah kata serapan golongan kedua. Pada golongan ini sering menimbulkan masalah karena meskipun sudah ada pedomannya tetapi masyarakat masih tidak mematuhinya. Oke, selanjutnya adalah penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca titik. Biasa pada akhir kalimat berita, yaitu ayahku adalah mantan seorang DPR titik. Di sini titiknya. Oke. Selanjutnya, pada saat memisahkan angka jam, menit, dan detik menunjukkan waktu. Contohnya seperti pukul 3.15.10. Ini dibaca pukul jam 3 menit 15 detik ke 10. Selanjutnya, pada saat memisahkan angka, menit, angka jam, menit, dan detik menunjukkan jangka waktu. Seperti 01.25.23. Ini bisa dibaca 1 jam 25 menit 23 detik. Contohnya seperti dia menyelesaikan ujian dalam waktu 1 jam 25 menit 23 detik. Nah, contohnya seperti itu. Soalnya tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contohnya seperti di sini. Titik yang digunakan di sini merupakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Jadi kita bisa baca 25.125. Selanjutnya, tanda bilangan tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, dia lahir pada tahun 1955. Di sini angka 1955 tidak diberi titik setelah angka 1 karena tidak menunjukkan jumlah. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan pada akhir tulisan berita, judul karangan, judul tabel, dan sebagainya. Contohnya, habis gelap terbitlah terang. Di sini tidak perlu diberikan titik pada akhirnya karena merupakan judul dari suatu karangan. Selanjutnya, tanda titik tidak bisa digunakan pada belakang alamat, tanggal,
surat serta nama dan alamat penerima surat. Sudah seperti di sini tanggal 25 Februari 2020, tidak perlu menggunakan titik pada akhir katanya. Selanjutnya penggunaan tanda koma. Penggunaan tanda koma ini digunakan di antara unsur suatu perincian atau pembilangan. Contohnya seperti 1, 2 dan 3. 1, 2, 3 dan 4. Di sini angka 1, 2, Selanjutnya di antara kalimat setara yang diapit konjungsi seperti, tetapi, dan melainkan. Maaf. Di sini contohnya seperti saya ingin hadir, tetapi tidak diundang. Oke, koma di sini digunakan karena diapit konjungsi tetapi. Selanjutnya di antara anak kalimat dan induk kalimat yang didahului anak kalimat. Karena sakit, dia tidak jadi datang. Tetapi kalau kalimatnya dia tidak jadi datang karena sakit, kita tidak perlu menambahkan koma di sana. Di antara kata hubung jadi, oleh, karena itu, dan lain-lain. Contohnya seperti jadi, totalnya adalah 5 juta rupiah. Selanjutnya di antara kata seruan oh, nah, aduh, dan lain-lain. Contohnya oh, begitu. Oh, di sini kita berikan tanda koma karena merupakan kata seruan. Selanjutnya adalah digunakan untuk memisahkan petikan langsung. Kata ibu, saya senang sekali. Di sini kata koma di sini langsung untuk memisahkan petikan langsung. Selanjutnya di antara nama dan gelar akademik. Di sini Ahmad ini merupakan nama dan S.H ini merupakan gelar akademiknya. Digunakan di muka angka perpuluhan, persepuluhan, atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 1,5, 12,5 cm. Selanjutnya digunakan untuk mengapit keterangan tambahan. Contohnya Soekarno, keterangannya di sini adalah Presiden pertama RI, dimakamkan di Blitar. Selanjutnya dapat digunakan untuk menghindari salah baca atau salah paham. Contohnya di sini, jika di sini tidak diberikan koma, maka akan dibaca atas bantuan Bapak Iskandar mengucapkan terima kasih. Di sini akan menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu akan ditambahkan koma di sini. Atas bantuan Bapak, Iskandar mengucapkan terima kasih. Dapat kita simpulkan bahwa Iskandar mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena Bapak telah memberikan dia bantuan. Selanjutnya penggunaan tanda titik koma. Digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya kalimat malam semakin larut, pekerjaan belum selesai juga, saya jadi bingung. Di sini merupakan semua kalimat di sini setara. Selanjutnya penggunaan tanda titik dua. Digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2, kursi, meja, lemari. Kita tidak perlu memberikan kata titik 2 jika katanya seperti ini. Kita sekarang memerlukan kursi, meja, dan lemari. Itu tidak perlu karena tidak menjelaskan apa-apa. Selanjutnya sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya seperti ketua, titik 2, sekretaris, titik 2, bendara, titik 2 di sini dimaksudkan untuk kita memberikan pemberian. Sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kesalahan yang saya lakukan, saya mohon maaf. Sampai jumpa.